yang di luar sama. Kalau istilahnya Gus Dur itu ya, jangan menjadi orang yang close-main. Itu plus ibadahnya, main sikapnya. Harusnya apa? Plus. Jadi ibadahnya ya bagus, sikapnya juga bagus. Jadi itu plus. Nah itu yang mau dikembangkan ke sana. Jangan itu mempersembahkan korban kambingnya banyak, dilepaskan di mana tadi? Iya, di padang gurun, tapi tidak membawa perubahan, ya kan? Jadi nggak terjadi perdamaian dengan sesama. Yang mau dijelaskan. Yang dikritik Gusmus itu ya antara lain adalah di puisinya yang ditulis beberapa waktu yang lalu, sudah lama sebenarnya. Jadi tidak ada kesesuaian antara ibadah yang meriah gitu dengan dia kan mengatakan ya masjid penuh tapi kok ada begini, gereja itu penuh tapi kok ada begini, nah itu berarti kan nggak ada kesesuaian. Kalau semakin meriah ritusnya, harusnya semakin meriah juga sikap baiknya itu. Nanti itu kalau kita membaca nabi-nabi, terutama Amos, Nabi Amos itu akan menceritakan mengenai kritiknya dia di sini. Kamu sementara makan enak, tetapi kamu tidak mengembalikan pakaian gadean budak-budak. Budak kan pakaiannya satu. Kalau dikembalikan itu ditunda itu kasihan karena dia tinggal di padang gurun nanti kedinginan disuruh pakai pakaian. Misalnya itu yang dikritik di dalam Amos. Jadi ada suatu tantangan yang saya kira tidak mudah. Pastor, saya refleksi aja ya. Ini kerendahan hati. Seperti Yesus itu dari awal dia sudah rendah hati. Dia mau turun dari surga untuk menebus manusia. Semakin Yesus itu rendah hati, semakin dia justru banyak musuhnya. Sampai dia bunuh dan wafat dengan secara ringan. Terus kalau di dalam praktik sehari-hari manusiaan, kalau orang mencoba untuk merendah hati, itu jujur, ya itu dibunuh. walaupun cuma memberikan sikap yang baik, rendah hati ya, mungkin banyak interpretasi yang muncul di sana sini yang negatif. Nah, di situ kan dibutuhkan iman yang kuat ya. Kalau dia nggak punya iman yang kuat atau relasi yang kuat, saya kira jatuh bisa. Ya. Maka dipakai di dalam istilahnya Rasul Santo Paulus di Filipi itu kenosis. Artinya adalah mengosongkan diri. Nah ini kalau orang belum sampai ke situ, susah, itu tidak mudah. Karena ketika orang disakiti, balas. Apa itu namanya aja, cacing aja ketika terinjak aja menggeliat, misalnya gitu. Nah, sedangkan kenosis itu mengosongkan diri itu di situ. Jadi ada kesempatan. Bahkan mungkin punya kekuatan untuk membalas, tetapi dia tidak menggunakan kekuatan itu. Nah itu sampai pada taraf itulah yang sebenarnya
murid-murid Yesus itu mestinya juga sampai ke situ. Jadi ketika orang diperlakukan begitu ya seperti Yesus mengatakan mereka itu tidak tahu apa yang mereka perbuat, ya kan? Itu sampai ke situ. Tapi ya kalau kecenderungan manusianya orang, aku manusia ya. Nah, Yesus juga manusia, tapi ya ada unsur mengosongkan diri. Ketika belum sampai ke situ ya mungkin ada susah. Gak gampang. Gak gampang. Tapi ketika orang merasa bahwa inilah yang saya hayati sebagai orang Kristiani, ya mungkin orang nggak merasa diinjak, karena dia dengan cara seperti itu diperlakukan oleh orang lain, dia tidak kehilangan martabatnya, karena tidak merasa kehilangan martabatnya. Wong martabatnya sendiri dilepaskan. Martabatnya sendiri kalau Yesus itu dilepaskan dengan berinkarnasi itu kan melepaskan martabat kealahannya yang begitu aja ditinggalkan, Ustaz. Nah inilah yang saya kira menjadi refleksi bagi kita itu. Kedamaian itu sebenarnya tercapai ketika orang mengosongkan diri. Saya ini pengalaman saya dengan BPJS ya. Saya biasanya kan romo-romo itu masih di nomor 1 kan. Itu kalau berubah di mana-mana, apalagi di tempat suster. Itu pasti, atau mungkin umat yang kena romo pasti di nomor 1 kan. Tapi kalau saya di Bayangkara itu, saya ada. Dan saya tahu bahwa orang itu sebenarnya tadi datangnya lebih kemudian, tapi karena mungkin koneksinya dia dipanggil lebih dulu. Dan saya harus mengantri di situ berlama-lama. Mungkin dalam hati ya, aku sebenarnya bisa telepon David atau telepon yang lain itu supaya aku ini diperlambat begini-begini dan merasa saya diperlakukan begitu. Tapi itu tidak saya lakukan. Karena menguji diri saya sendiri, saya sabar nggak sih sebenarnya berhadapan dengan situasi seperti ini. Dan disitulah saya coba menghayati, oh begini ya, jadi rakyat itu ternyata juga begini ketika tidak punya sesuatu yang digantungkan untuk bantu. Nah kan banyak orang nggak sabar kalau orang Indonesia diajari antri saja lah, banyak yang nggak sabar. Benar, Bang. Itu mulai belajar dari hal yang kecil begitu saja. Ngamuk mau. Dan itu tidak. Ada TM ngamuk. Tapi di situ lain mengosongkan itu. Dan saya banyak, misalnya kayak Fransiskus Assisi. Fransiskus Assisi itu kan anaknya bangsawan. Tapi dia rela melepaskan itu semua. Bahkan memberikan apa yang dia punya kepada orang-orang yang miskin. Lalu kemudian juga misalnya kalau orang Jawa itu Suryo Mentaraman ini itu kan siapa ya namanya? Saya lupa syukur berapa itu ya. Dia sama itu, dia sebenarnya dapat jatah itu, tapi dia menghayati dirinya itu sebagai orang yang mengosongkan diri, bukan anak bangsawan. Gitu. Lalu dia rela meninggalkan keraton menjadi seorang pujangga, menulis itu yang tulisannya banyak sekali. Dan ketika saya membaca itu ini kok seperti Fransiskus Assisi, ini kok seperti tokoh-tokoh di dalam gereja Katolik, pendiri-pendiri apa itu namanya kongregasi ordo itu kebanyakan juga seperti itu, mengosongkan diri. Kalau di SCY itu Pater Dewan itu tidak mudah juga itu ketika mendirikan kongregasi SCY, karena kongregasinya pernah dibekukan, Sister. SCY itu pernah dibekukan karena ada intrik-intrik juga ya. Tapi kan Pater Dewan mengatakan consumatum est, menerima itu sebagai sesuatu yang tidak mudah,
ada penderitaannya, tetapi dengan mati, istilahnya kalau orang Jawa itu mati yang sekarang ini, tetapi nanti itu akan membawa kehidupan. Urip sajroning mati, mati sajroning urip. Nah, itu kan Yohanes, Injil Yohanes itu. Orang itu mau mengatakan bahwa orang itu sebenarnya punya potensi untuk melawan, tetapi dia karena spiritnya itu tidak menggunakan untuk melawan. Seperti yang tadi saya katakan itu kan, Yesus kan bisa mengundang malaikat bala tentara dari surga untuk meroyok Pilatus dan sebagainya itu kan. Tapi itu kan tidak dilakukan karena dia memilih jalan itu untuk menyelamatkan. Nah, situasi masyarakat kita sekarang ini dalam pemilu itu bukan itu yang terjadi, bukan mengosongkan diri, Berbantah. Mengisi diri, Bu. Berbantah. Korupsi.